Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalista Enji dengan NPM 60232100012 dari kelas A. Hari ini saya ingin mempresentasikan tugas saya yang berjudul Sejarah Pengantar Tes Psikologi. Sejarah tes psikologi. Tes psikologi sebenarnya telah dilakukan sejak berabad-abad yang lalu. Terbukti dengan adanya ujian pada pegawai negeri di Cina pada tahun 2200 sebelum Masehi. Kemudian, tes psikologi berkembang dalam bentuk fisiognomi atau ilmu yang menganalisis anggota badan untuk membaca peruntungan dan watak manusia. Ilmu ini dikembangkan oleh Aristoteles pada tahun 384 sebelum Masehi. Pada abad ke-18, pandangan terhadap retardasi mental mulai mengalami perubahan, kemudian pada awal abad ke-19, tes awal Binet memasuki tahap pengembangan. Selain itu, Esquirol juga mengembangkan diagnosis retardasi mental dan Seguin pada tahun 1837, mulai memberikan pelatihan pada orang-orang dengan keterbelakangan mental. Pada tahun 1879, Wundt mendirikan laboratorium eksperimental di Leipzig, Jerman. Setelahnya, psikologi eksperimental mulai mengalami perkembangan. Francis Galton mendirikan laboratorium antropometris di London pada tahun 1884. Pada tahun 1890, James McCann Cattell mulai memperkenalkan istilah tes mental. Kemudian, Kraepelin menciptakan tes operasi aritmetika sederhana yang berfungsi untuk mengukur dampak latihan, memori, kerentanan terhadap kelelahan, dan penurunan perhatian pada tahun 1895. Memasuki tahun 1897, Ebbinghaus menyelenggarakan tes-tes komputasi aritmetik, rentang, memori, dan melengkapi kalimat bagi anak-anak sekolah. Di tahun 1905, Binet dan Simon membuat sebuah tes kecerdasan yang kemudian dikenal sebagai skala Binet-Simon pertama. Skala ini direvisi pada tahun 1908. Di dalamnya berisi tentang pengenalan konsep tingkat mental. Revisi ketiga hadir pada tahun 1911, dan pada tahun 1916, tes Stafford-Binet lahir. Tes Binet merupakan tes yang dilakukan untuk individu. Berpindah pada tahun 1917, Robert M. Yerkes membuat tes intelijensi kelompok yang pertama dan menghasilkan tes Army Alpha dan Beta. Sedangkan Arthur S. Otis memperkenalkan pilihan ganda dan jenis-jenis soal objektif lainnya. Selain tes intelijensi, tes psikologi yang turut berkembang adalah tes bakat, aptitude testing. Charles Perman pada tahun 1904 melakukan penelitian tentang pengembangan tes bakat. Lalu pada tahun 1928, Hollingworth mengemukakan perbedaan prestasi anak dengan tingkat kejeniusan yang berbeda. Di tahun yang sama, T.L. Kelly, seorang peneliti Amerika, melakukan pengembangan analisis faktor yang digunakan pada penyusunan tes, diikuti 10 tahun setelahnya oleh L.L. Thurston dari Inggris. Tes prestasi atau achievement test mulai berkembang ketika E.L. Thorndike membuat tes standar pertama untuk mengukur hasil pengajaran sekolah. Di tahun 1923, Stanford Achievement Test yang pertama dipublikasikan. Tes ini dikembangkan oleh Truman L. Kelly, Giles M. Rook, dan Louis M. Thurman. Lalu pada tahun 1919, Woodworth menghasilkan personal data sheets. Tes kepribadian pun pengembangan selanjutnya muncul pada 1930, di mana inventory Neurosis Thurston Inventory Personality diperkenalkan. Lalu pada tahun 1931, muncul Byrne-Ruther Personality Inventory untuk pengukuran 4 dimensi kepribadian, serta adanya pengembangan dari MMPI. Tes terakhir yang juga berkembang pada tes proyektif 1800-an, Francis Galton membuat tes berbentuk asosiasi kata. Tes ini disempurnakan oleh C.
Carl Jung pada tahun 1910, Hermann Rohraff pada tahun 1921 membuat 10 kartu bercak tinta. 5 tahun setelahnya, Goodenough menganalisis gambar anak. 1935, Thematic Apperception Test dibuat oleh Morgan dan Murray. Pada tahun 1948, HTP test muncul dan pada 1949 lahir Markhover Drawing Human. Setelah tahun-tahun tersebut di atas, perkembangan tes psikologi sudah sangat pesat. Dengan munculnya alat tes terbaru, perkembangan terakhir memunculkan disiplin ilmu baru yang mengkhususkan disiplin ilmu pengembangan alat tes psikologi, yaitu psikometri. Di Indonesia sendiri, program studi psikometri sudah dibuka di beberapa universitas untuk bentuk program Magister Science. Untuk pengembangan akses tes psikologi, selain menggunakan paper-based, juga telah berkembang menjadi aplikasi psikotes online. Perkembangan psikotes online di Indonesia sangat pesat dengan adanya pandemi COVID-19 di awal tahun 2020. Berikut pemaparan tentang pengantar tes psikologi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.